Selamat datang, ikuti saya sebagai Motorola Moto ThinkPhone 25 dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi mari kita langsung saja dan saya akan mulai dengan membuka pengaturan. Di sini kita bisa mulai dengan opsi pertama yang cukup menarik, yaitu personalisasi. Sekarang di sini, ini seperti bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan berbagai hal, termasuk hal-hal sederhana seperti wallpaper, tetapi juga ada beberapa yang lebih menarik, misalnya seperti warna aksen yang Anda miliki di sini sebagai contoh untuk tombol-tombol ini, warna ikon pengaturan, bentuk ikon, dan jika Anda telah mengunduh beberapa ikon, Anda juga bisa mengubahnya di sini. Anda juga memiliki pilihan untuk mengubah font, dan perangkat ini sebenarnya sudah langsung dilengkapi dengan berbagai macam font. Alasan saya menyorot hal ini adalah karena jika sebuah perangkat bahkan memiliki bagian ini, yang sebenarnya tidak banyak perangkat yang memilikinya, biasanya mereka hanya menyediakan dua pilihan saja. Di sini kita punya daftar lengkapnya, jadi salut untuk Motorola. Sekarang, jika kita menggulir lebih ke bawah, ada opsi tambahan untuk hal-hal seperti animasi sidik jari. Sekarang saya memang belum mengaturnya, tapi saya tetap bisa mengubahnya. Namun, untuk animasinya sendiri, pilihannya memang tidak terlalu banyak. Selain itu, satu hal lagi adalah saat mengatur animasi sidik jari, jika Anda sudah mengaturnya dan Anda memang punya opsi untuk mematikannya, atau memilih yang paling minimalis agar tidak terlalu mengganggu, masih ada satu faktor lain yang tidak ditampilkan di sini, yaitu cahaya terang yang akan muncul di tengah dan menerangi jari Anda. Sekarang, apapun opsi yang Anda pilih, hal itu tidak akan memengaruhi cahaya tersebut. Cahaya itu pada dasarnya ada untuk menerangi jari Anda agar sensor bisa melihat sidik jari Anda dengan jelas. Sekarang mari kita beralih ke tampilan. Dan di sini kita punya kecerahan atau bukan kecerahan adaptif, bukan ini, maaf. Nah, itu dia. Kadang-kadang saya jadi bingung karena beberapa perangkat menamainya bukan tema gelap tapi dengan nama lain. Jadi, intinya opsi yang sebenarnya saya maksud adalah tema gelap. Jadi kita punya opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya dari sini dan mungkin juga dari menu toggle Anda. Tapi jika Anda mengetuk teksnya langsung, Anda bisa melihat ada opsi penjadwalan di sini. Jika Anda klik, ada dua pilihan. Waktu khusus atau dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi ini memungkinkan Anda misalnya untuk mengaturnya. Kita perlu mengubah pengaturan lokasi. Jadi mari kita izinkan ini. Apakah saya masih perlu melakukan sesuatu? Tidak. Sekarang dengan fitur ini aktif, yang terjadi adalah saya rasa kita perlu membiarkannya seperti ini sampai waktunya tiba. Jadi ketika matahari terbenam, perangkat akan otomatis beralih ke mode gelap, dan kemudian di pagi hari akan kembali ke mode terang, memberikan tema gelap di malam hari dan terang di siang hari. Menurut saya, ini adalah pilihan terbaik. Mode terang jelas lebih mudah dilihat di siang hari, terutama saat musim panas. Sedangkan mode gelap jelas nyaman agar Anda tidak silau oleh perangkat sendiri di malam hari saat ingin melihat jam. Sekarang, jika kita menggulir ke bawah di tampilan, kita akan menemukan pengaturan warna. Tepat di bawahnya ada beberapa pilihan berbeda, yaitu Vivid, terlihat sangat radian, dan natural. Dan saya tidak tahu apakah ini sangat terlihat jelas. Ada sedikit nuansa kemerahan yang berubah, misalnya antara mode Vivid dan natural. Antara radiant dan vivid, menurut saya perbedaan terbesar ada pada nuansa biru yang bisa kamu lihat di langit. Tapi alasan saya menyoroti hal ini di sini, saya bisa melihat di kamera bahwa perbedaan terbesarnya adalah karena apa yang saya lihat secara langsung saat melihat perangkat ini sedikit berbeda. Jadi misalnya antara Vivid dan Radiant, seluruh layar perangkat menjadi lebih hangat dari Vivid ke Radiant sehingga warnanya lebih mendekati kuning kemerahan, bahkan latar belakang putihnya, sedangkan Vivid lebih kebiruan. Sekarang Radiant menurunkan intensitasnya, semacam di tengah-tengah, dan juga menurunkan saturasi warna yang bisa kamu lihat, terutama di kamera pada warna merah, tapi tidak hanya terbatas pada itu karena biru juga ikut diredam. Jadi jika nanti kita juga memiliki warna lain, saya menduga hijau juga akan terlihat lebih redup.
Nah, fitur ini pada dasarnya memungkinkan kamu memilih palet warna apapun yang paling kamu sukai. Mode Vivid biasanya terlalu jenuh warnanya. Secara pribadi, saya tidak menyukainya. Saya lebih suka mode natural yang berusaha memberikan representasi warna yang lebih akurat. Nah, mode Vivid memang punya beberapa kelebihan. Sebagai contoh, jika kamu membayangkan ponsel ini di toko, ponsel yang paling menarik perhatian biasanya adalah yang warnanya paling mencolok dan terang. Itulah alasan mode Vivid ada. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, menurut saya ini sangat mengganggu dan saya pribadi lebih suka mode natural atau mode lain yang pada dasarnya meredam warna. Saya suka warnanya tetap wajar, misalnya saya tidak suka buah-buahan terlihat seperti radioaktif. Jadi kamu bisa mengubahnya sesuai keinginan, semuanya terserah kamu, tapi opsinya tersedia di sini juga. Kamu juga punya opsi untuk mengubah suhu warna. Seperti yang saya sebutkan, misalnya di antara mode radiant dan vivid, latar belakang putihnya berubah dari nuansa kebiruan ke kemerahan. Kamu sebenarnya bisa mengubahnya sendiri, jadi di bagian bawah ada roda gulir atau roda warna ini. Kita juga punya preset lain, ada mode hangat, dingin, dan custom selain mode default. Default berada tepat di tengah roda ini, berusaha meniru warna yang paling mendekati putih. Mode hangat akan lebih mendekati warna kuning, seperti yang bisa kamu lihat. Kuning, kemerahan, semacam di antara itu. Mode dingin akan cenderung kebiruan, jadi di sisi yang berlawanan. Dan mode custom memungkinkan saya untuk mengaturnya sendiri, dan kamu bisa melihat seluruh warna layar berubah, jadi kamu bisa mengubahnya ke nada tertentu yang kamu sukai secara pribadi. Misalnya untuk membaca, kamu mungkin tertarik dengan tampilan yang sangat hangat seperti ini. Jika kamu sering membaca buku di ponsel, ini bisa jadi pilihan yang bagus di sini. Tapi untuk keperluan video ini, saya akan tetap menggunakan mode default. Sekarang, mari kita lanjut ke opsi berikutnya, yaitu refresh rate layar. Saat ini diatur ke mode otomatis, tapi kita punya dua opsi lain. Sebenarnya secara teknis kita hanya punya satu opsi lain. Jadi kita punya auto, 60 dan 120. Alasan saya bilang sebenarnya hanya ada satu opsi lain adalah karena mode auto merupakan kombinasi dari 60 dan 120, bahkan bisa lebih rendah dari 60. Jadi ketika kamu tidak melakukan apa-apa seperti sekarang, layarnya menurut saya turun ke 30 frame untuk menghemat baterai. Nah, ketika kamu mulai menggulir ke atas dan ke bawah, layarnya langsung berpindah ke 120 untuk memberikan kejernihan gerakan dan kelancaran yang bagus. Sekarang, jika kita kembali ke sini, itu berarti mode auto juga bisa 120, tapi perbedaannya adalah opsi ini membuat layar selalu berjalan di 120. Oleh karena itu, ini tidak memberikan penghematan daya atau manfaat pengurangan konsumsi, seperti yang dilakukan mode auto, yang akan menurunkan refresh rate. Opsi ini hanya membuat layar berjalan terus-menerus di kecepatan penuh, membuang-buang energi di tempat yang sebenarnya tidak perlu. Seperti di sini, tidak ada alasan untuk menampilkan 120 frame gambar diam pada dasarnya. Jadi dengan memilih mode auto, ini akan menghemat daya baterai. Sekarang, mode 60 mungkin sebenarnya bisa memberikan daya tahan baterai yang lebih baik jika kamu ingin mencobanya, tapi menurut saya ini sangat tergantung apakah kamu bisa melihat perbedaannya dan apakah kamu terganggu dengan perbedaan itu. Saya suka kejernihan gerakan yang mulus dari refresh rate tinggi karena memang terlihat lebih enak di mata saya. Sekarang, jika kamu tidak bisa melihat perbedaannya, kamu bisa mengaturnya ke 60 dan ini mungkin akan membuat baterai kamu lebih awet. Bahkan di sini juga tertulis konsumsi baterai lebih rendah, jadi ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi karena saya memang melihat perbedaannya dan perbedaan itu agak mengganggu bagi saya dari segi tampilan, saya lebih suka mengaturnya ke auto. Jika kita menggulir lebih jauh ke bawah di sini, saya karena juga sedang mencari sesuatu yang tidak ada di sini. Jadi sepertinya itu ada di bawah sistem, saya kira. Tidak, bukan di sistem. Di mana ya? Saya akan mencarinya saja. Nah, ketemu. Jadi ternyata ada di gestur lalu navigasi sistem. Jadi di sini kita punya gaya navigasi sistem kita. Sekarang saya memilih gestur, tapi kamu bisa mengubahnya bahkan saat sedang melakukan pengaturan awal. Dan setelah kamu melakukannya, jika ingin mengubahnya ke pilihan lain di kemudian hari, kamu bisa menemukannya seperti yang saya bilang di bawah gestur lalu navigasi sistem. Dan jika kita masuk ke pengaturan, sebenarnya ada opsi tambahan di sini yang secara pribadi sangat saya suka untuk digunakan.
Jadi yang pertama, ada satu yang sebenarnya saya tidak terlalu peduli, yaitu sensitivitas tepi kiri dan kanan. Jika kamu merasa perangkatmu kadang-kadang kembali ke halaman sebelumnya, padahal kamu hanya ingin menggeser halaman dari kiri ke kanan, maka kamu mungkin ingin mengurangi sensitivitas ini. Artinya, kamu harus lebih presisi untuk benar-benar mengaktifkan gestur kembali. Dan kamu bisa melihat saat mulai menggeser, kamu akan melihat bar biru ini. Bar biru ini menentukan di mana jari kamu harus mulai menekan dan kemudian menggeser keluar dari area itu untuk mengaktifkan gestur kembali. Jadi, dengan pengaturan paling rendah, kamu bisa lihat area yang dibutuhkan sangat kecil, artinya kamu harus benar-benar presisi. Sekarang, karena cara saya menggunakan navigasi gestur, saya biasanya menggeser dari luar layar ke dalam. Jadi saya selalu bisa mengaktifkan ini tanpa masalah dan saya memang tidak pernah mengalami kendala dengan hal ini. Tapi jika kamu mengalami masalah, kamu bisa mengubah pengaturannya di sini. Sekarang, opsi yang saya suka adalah bilah navigasi. Jadi kita punya opsi yang tampilkan dan sembunyikan. Dan kamu bisa menyembunyikannya di sini. Pada dasarnya ini akan menghilangkan bilah di bagian bawah sehingga tampilan perangkat jadi lebih bersih. Sambil tetap semoga saja, tunggu, ternyata tidak mempertahankan opsi lain yang masih aktif. Tunggu, karena itu bukan opsi yang ini. Biar saya cek cepat yang satunya, apakah ada di sini. Menarik, jadi sepertinya kita tidak memiliki lingkaran untuk mencari di sini, tetapi kita memiliki asisten. Jadi, itu adalah salah satu hal yang ingin saya nonaktifkan, karena sejujurnya di perangkat lain mungkin tidak yang ini, tetapi pada batas tertentu juga yang ini. Ada banyak cara untuk meluncurkan asisten seperti kita tidak membutuhkan sebanyak ini. Jadi untuk memberi Anda sebuah contoh, jadi salah satu caranya adalah dengan menahan tombol daya. Ledakan. Asisten. Tidak, aku tak perlu terhubung dengan apapun. Asisten. Biar saya cari saja. Secara teknis itu adalah asisten. Sekarang sudah pasti ada game ini. Atau mungkin setelah saya terhubung ke jaringan tetapi saya belum melakukannya sejak saya menyiapkan perangkat ini, jadi perangkat ini belum sempat mengunduh apapun alias game ini, tetapi itu hal lain yang akan ditampilkan di sini. Dan cara lain Anda juga dapat meluncurkan Google hanya untuk memamerkannya karena ini diaktifkan di perangkat saya. Oke Google. Jadi itulah cara lain untuk meluncurkannya. Dan kamu juga bisa punya ini di sini. Jadi aku cukup yakin ada banyak sekali cara untuk meluncurkan benda sialan ini. Jadi ini bisa diabaikan saja karena aku benar-benar benci saat aku menggeser dari sudut entah dengan cara aneh dan malah mengaktifkan asisten bukannya kembali ke beranda. Jadi aku pribadi lebih suka menonaktifkan ini. Aku sebenarnya suka menonaktifkan banyak hal berbeda, jadi juga pada tombol power aku akan mematikannya, karena ayolah ada banyak cara untuk melakukan ini. Jadi mari kita pergi ke, itu mungkin juga sebuah isyarat, gerakan dan peluncuran cepat. Itu dia. Tekan dan tahan tombol dayu. Dan Anda dapat melihatnya di sini. Kami memiliki asisten digital. Asisten digital lain mungkin merupakan deskripsi yang lebih baik untuknya. Dan kita memiliki menu daya. Jadi sekarang saat Anda menahannya, menahan tombol daya, ia benar-benar berfungsi seperti tombol daya, seperti sebelumnya karena tidak pernah perlu diubah menjadi sampah ini. Jadi itu salah satu hal yang juga bisa Anda lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sini. Tapi saya ingin menekankan, jika Anda memang menolak Google Assistant Gemini secara khusus dan ingin menyingkirkannya, saya hanya ingin Anda tahu, sayangnya, tidak ada cara untuk melakukan itu. Jadi Anda benar-benar bisa menonaktifkan Gemini. Karena Anda tidak bisa menghapusnya, Anda hanya bisa menonaktifkannya di aplikasi, tapi ketika Anda memberikan perintah seperti yang saya lakukan di ponsel yang saya bawa ke sini, itu tetap akan berjalan, yang berarti sebenarnya tidak benar-benar dinonaktifkan, yang berarti fitur itu sama sekali tidak berarti apa-apa, dan Google pada dasarnya menggunakan itu untuk memata-matai Anda. Jadi itu akan tetap ada karena jangan sampai Google tidak bisa mendapatkan data tentang Anda. Jadi, ya harap sadari bahwa apapun yang Anda lakukan, itu akan tetap mendengarkan Anda
Dan apapun yang Anda coba lakukan untuk mencegah hal ini, tidak ada cara bagi Anda untuk benar-benar memiliki privasi dengan perangkat apapun yang dianggap sebagai perangkat pintar. Sekarang kita lanjut. Di sini juga ada fitur senter cepat yang sebenarnya cukup keren. Jadi kita bisa menggoyangkan ponsel untuk menyalakan senter dan untuk mendemonstrasikannya seperti ini. Wah, itu terang sekali dan saya tadi melihat langsung ke arahnya. Jadi cukup lakukan gerakan potong ganda dan saya masih melihat kilatan itu di mata saya. Oke, jadi Anda bisa melakukan gerakan potong ganda ini dan itu akan langsung menyalakan senter Anda secara otomatis. Yang sekarang cukup praktis. Di pengaturan jika kita sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak bisa mengubahnya dengan cara lain, kita bisa mematikan getaran. Karena saat Anda melakukan gerakan potong dan senter aktif, itu akan memberikan konfirmasi dengan getaran. Secara pribadi, saya ingin fitur ini bisa diaktifkan misalnya dengan menekan tombol power 2 kali, tapi itu tidak benar-benar memungkinkan di sini. Dan saya akan memeriksa satu hal lagi. Jadi tetap meluncurkannya meskipun perangkat terkunci. Jadi itu cukup bagus. Dan ada satu hal lagi di sini. Saya ingin memeriksanya. Saya masih melihat kilatan kecil itu yang secara harfiah baru saja tercetak di penglihatan saya, besar. Di mana ini? Oh, begitulah. Bilah samping. Wah, butuh waktu lama bagi saya untuk menemukannya. Anda sebenarnya dapat mengaktifkan bilah sisi yang sangat mirip dengan yang dimiliki Samsung dan juga perangkat Huawei. Saya tidak tahu apakah perangkat lain juga memilikinya, tapi itulah yang saya ingat dari kepala saya. Jadi Anda bisa mengaktifkan ini dan akan muncul bilah samping di suatu tempat. Lanjut ke berikutnya. Ya, saya tahu cara menggunakannya. Ini benar-benar salinan dari yang lain. Oh, begitulah. Sekarang sudah jelas. Anda bisa melihatnya di sini di samping. Geser ke atas di bagian itu untuk menampilkan bilah samping yang bisa digulir. Ini bisa diakses bahkan saat Anda sedang berada di aplikasi. Seperti yang Anda lihat, yang bisa Anda lakukan adalah mengambil aplikasi dari sini, seret keluar, dan seperti yang Anda lihat sekarang, saya bisa membagi layar atau membukanya. Kenapa tidak terbuka dalam tampilan pop-up? Coba lagi dengan cepat. Oh tidak, oke, ini layar penuh di tampilan pop-up, maaf. Jadi Anda bisa melakukan split screen di atas atau bawah, atau cukup membukanya dalam aplikasi layar penuh. Anda bisa lihat ini bekerja dengan baik. Di sini Anda juga bisa menukar posisinya, saya rasa. Cukup ketuk 2 kali untuk melakukannya. Sepertinya agak sedikit bermasalah, karena sekarang saya punya 2 pop-up berbeda di sini, entah kenapa. Tapi ya sudahlah, mungkin masih ada beberapa kekurangan. Jadi ini adalah opsi yang cukup praktis, dan tentu saja Anda bisa menambah atau menghapus aplikasi dari sini. Anda juga bisa melihat semua aplikasi dengan mengklik ikon grid aneh itu. Atau mengeditnya. Nah, seperti itu. Atau mengeditnya dengan cukup mengklik pengaturan. Dan Anda bisa lihat kita bisa menghapusnya dengan mengklik tanda minus ini atau Anda bisa lihat, atau kita juga bisa menambah aplikasi lain. Jadi ini adalah fitur yang cukup praktis di perangkat yang memungkinkan Anda untuk mengakses multitasking dengan cepat ke aplikasi-aplikasi tertentu. Dan ya, saya sarankan untuk memanfaatkan fitur ini karena ini memang opsi yang sangat praktis dan saya sendiri sering menggunakannya. Tapi intinya, itu saja penjelasannya. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.